selalu ya. Iya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada ketua kelasnya, kita persilakan. Yo, bro, doa boleh. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Terlebih dahulu, anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Jadi, silakan. Nah, kompetensi dasar kita hari ini yaitu memahami kisah keteladanan Daud, Sulaiman, Ilyas alaihissalam, Ilyasa, dan Nabi kita besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun indikatornya yaitu meyakini kebenaran Nabi Ilyas alaihissalam. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Terus yang kedua, anak-anak akan menunjukkan perilaku terpuji seperti sabar, sebagaimana implementasi dari pemahaman keteladanan Nabi dan Rasul. Setelah itu, anak-anak juga akan mengkategorikan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Ilyas yang nanti akan dibukakan. Selanjutnya, anak-anak juga akan menentukan sikap terpuji apa yang terdapat dalam kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita apa? Nah, setelah nanti anak-anak mengamati video yang ibu sampaikan, anak-anak akan mengamati dari video tersebut apa yang dapat kita lakukan. Yaitu yang satu, dapat meyakini kebenaran Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah itu, apa yang akan kita amati dari video tersebut? Anak-anak dapat menunjukkan perilaku terpuji sebagai implementasi pemahaman dari kisah keteladanan Nabi dan Rasul. Setelah itu, setelah mengamati kegiatan dari video yang sudah ibu sajikan, maka peserta akan dapat menyimpulkan sikap sabar dari kisah keteladanan Nabi Ilyas. Baik, kita akan simak kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam salah satu firman Allah, yaitu surat As-Saffat ayat 123 yang berbunyi, Inna Ilyasa laminal mursalin, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari Rasul Allah. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala yang bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Selama berapa tahun? 10 tahun. Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaannya orang-orang kafir itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun.
Akibat banyaknya tanaman dan binatang tetap yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru ingat bahwa Ilyas itu benar perkataannya. Setelah kaumnya sadar bahwa Nabi Ilyas itu benar, maka Nabi Ilyas dimohon oleh kaumnya Bani Israel untuk berdoa kepada Allah supaya apa? Musibah itu dihentikan. Akhirnya apa? Doa Nabi Ilyas didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah musibah itu berhenti, bukannya mereka mau menyembah kepada Allah, tapi mereka justru tambah tamak. Mereka tambah kembali durhaka kepada Allah. Bukan ada rasa terima kasih, bukan ada rasa bersyukur, tapi mereka justru tambah durhaka, menyembah lagi berhala yang bernama Baal. Akhirnya kaum Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada musibah yang sebelumnya. Apa itu? Coba lihat, apa musibahnya? Gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas dan orang-orang beriman selamat. Kenapa mereka selamat? Karena Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada Baal. Mereka sudah meninggalkan negeri yang mereka tempati bersama orang-orang yang durhaka tadi. Jadi doa-doa dari Nabi Ilyas itu dikabulkan oleh Allah karena Nabi Ilyas itu benar-benar seorang nabi dan rasul, dan itu adalah salah satu keistimewaannya. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak apa mukjizat dari Nabi Ilyas? Ada yang tahu? Ayo dijawab, ada yang tahu tidak? Tidak, baiklah. Akan kita kasih tahu mukjizat dari Nabi Ilyas. Apa saja ya mukjizat dari Nabi Ilyas? Nah, bisa dibaca. Oke, sekarang ikuti Bu Guru. Yang pertama, mukjizat Nabi Ilyas itu apa? Silakan dibaca. Untuk yang kedua, pinter. Yang ketiga, pinter. Yang keempat, sip. Yang kelima, yang terakhir, wah, mantap nih. Kasih tepuk mantap untuk anak-anak. Tepuk mantap. Sekali lagi. Berkali-kali. Terima kasih. Nah, dari mukjizat-mukjizat tersebut ada yang bisa tidak? Dari cerita yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya, dari Nabi Ilyas yang sudah akan dibunuh, dihina, akhirnya mereka juga minta pertolongan. Akhirnya apa? Nah, disinilah salah satu keteladanan Nabi Ilyas yang dapat kita pelajari. Oke, ada yang bisa cari keteladanan Nabi Ilyas? Itu termasuk contoh perilaku apa? Coba. Ada yang tahu? Baiklah. Ya, itu adalah salah satu contoh dari perilaku. Oke. Baiklah anak-anak, setelah dari pemaparan materi yang sudah Ibu sampaikan, silakan anak-anak membuat kelompok. Satu kelompok ada 4 dan ada yang 5 orang. Ya, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok. Baiklah, silakan dibagi kelompoknya. Yuk, silakan dibagi kelompoknya. Ini sudah tadi kelompoknya. Nah, silakan. Ya, sudah. Baiklah anak-anak. Nah, hari ini anak-anak akan berdiskusi tentang kategori sikap terpuji apakah yang bisa
materi kita tentang keteladanan Nabi Ilyas cukup untuk hari ini. Nah, yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Ilyas yaitu bahwa di dalam diri kita harus ada sifat sabar. Karena sabar itu adalah separuh daripada iman. Terima kasih anak-anak semua. Untuk menutup kegiatan pagi kita hari ini, kita tutup dengan mengucapkan